Ya, jadi di sini mungkin kita akan sambil lihat-lihat sebentar ya. Kita akan lihat-lihat sebentar sambil ini. Oke. Nah, ini aku sambil bikin apa namanya laporan untuk tutorial. Bentar, ini catatan tutorial aku yang lama. Ini mungkin ada masalah ya aku. Ya, ini aku sambil bikin laporan tutorial tadi. Oke. Jadi memang biar pengumpulan teman-teman itu bisa banyak kuliah, aku apa namanya? Aku sengaja membuatnya di pakai akun pribadiku karena akun pribadiku memorinya lebih gede. Yang sudah mengumpulkan ya. Ada Yanda, Intan, Manda, Iksan, Elsa, Hansa, Najwa, Mas Richard, Cinta, Bella maksudnya, ya sama aja, Aprila, Aldanda, sama Hasbi ya, terakhir yang mengumpulkan Hasbi. Yang ada 3 orang dari kelas A. Siapa aja kan yang dari kelas A? Aku cek dulu ya. Oh, ini ada Yanda, ada ya tadi ada Yanda satu ya. Nanti kita akan lihat ini ada Madwa. Sebenarnya nanti yang ikut presensi ini akan dihitung dari yang ikut tutorial ini dan ikut mengerjakan soalnya ya. Karena apa yang submit soalnya juga udah kuhitung mengikuti apa namanya? Udah kuhitung mengikuti simulasi apa tutorial ini. Oke, mungkin nanti aku akan sambil download ya sambil jalan. Mungkin kalau mau ini bisa aku download semua lihat folder. Oke, jadi mungkin aku akan sebelumnya ya aku akan apa? Aku akan review dulu satu-satu jawabannya ya sebelum kita masuk ke pembahasan. Karena kalau pembahasannya ini agak gampang. Atau kita cek pembahasannya dulu ya. Oke. Aku akan kasih singkat dulu ya. Overview untuk jawaban dari tiap soal simulasi ini. Pertama, eh, biasanya kalau kita ketemu dengan fungsi yang didefinisikan di dua himpunan yang kayak apa ya? Rasional, irasional, itu pasti udah patut dicurigai kalau kita itu akan bermainnya dengan apa namanya? Dengan membuat barisan. Dengan kriteria barisan. Apa namanya? Nanti mungkin aku akan jabarkan sedikit bagaimana konstruksi barisannya yang apa namanya konstruksi barisan yang diinginkan. Tetapi apa namanya? Eh, tetapi untuk konstruksinya itu cara membuatnya ada dua. Cara membuatnya itu dua, satu ada satu yang paling enak itu dengan pakai apa namanya sih kepadatan density property of rational dan irrational. Jadi kan apa namanya kita tahu kan ini pasti pakai kepadatan di mana kita ingin buktikan kalau terdapat barisan xn ya xn di apa namanya di Q ya yn ini di oke, kalau aku tulis i kayak gini itu irasional ya, ini irasional di mana sebenarnya ini bisa kukonstruksikan untuk setiap c ya, untuk setiap c bilangan real. Oke, untuk setiap c bilangan real terdapat barisan xn di q dan barisan yn di identitas. Bentar, notif guys. Di mana di sini kita kan punya barisan xn dan yn itu konvergen ke c. Ini akan sangat berguna. Kenapa? Katakan kalau kita ada barisan ini ya, apa namanya? Ini tentukan seluruh titik C di mana limit x mendekati C dari fx itu ada. Hal yang cukup jelas ya. Apa namanya? Untuk nanti teman-teman bisa consider ya, untuk C tidak sama dengan 2, maaf, C tidak sama dengan 1 ya. Itu pakai barisan yang dibuat ya. Itu nanti teman-teman bisa cek limit n, pokoknya aku bikin gini aja. Limit dari fxn, kan xn kita tuh konvergennya ke C. Di mana xn-nya ini ada di Q. Berarti dia akan menuju apa namanya? Ini akan sama dengan
2C. Nah, tapi kalau kita ambil limitnya dari YN, lim F dari YN, karena kan untuk setiap N, barisannya itu konstan di 2. Barisannya itu konstan di 2. Ya, ini jelas ya. C tidak sama dengan 1, berarti 2C tidak sama dengan 2. Berarti untuk C tidak sama dengan 1, limit tidak ada. Nah, untuk C sama dengan 1, ini kita akan serang dengan definisi. Ya, logikanya sih, kita ambil sembarang epsilon biasa kan, ambil delta, di mana untuk setiap nanti data sekitar itu kita bagi kasus. Kalau X-nya itu irasional, aman. X-nya irasional, X-nya rasional di dalam interval itu seperti apa? Nanti kita akan serang. Ini definisi. Definisi limit ya. Nanti bisa dicek kalau limitnya ada di C sama dengan 1 saja. Oke. Itu tuh nomor 1 overview-nya. Kalau teman-teman ada yang gambaran solusinya sama seperti ini, kemungkinan sudah dapat nilai, katakan 15 lah setidaknya. Ya, mungkin 5-nya hilang karena typo. Kemudian, nomor 2, kita punya fungsi F itu continue, dan 2 interval tertutup A, B, C, D. Oke. Pada fungsi ya, berlaku F A gabung B gabung C sampai D itu sama saja dengan F dari A sampai B digabung dengan F C, D. Oke. Sebenarnya juga kalau teman-teman mau, ini bisa kok dibilang kalau F ini adalah himpunan ada 2 cara buktikannya. Tadi aku udah lihat salah satu jawaban itu dari Yanda kelas A. Dia bilang karena himpunannya tertutup, maka kita bisa gocek-gocek. Yes, bisa. Cuma menurutku memang ada yang harus ditambah. Tapi kalau kita mau pakai cara yang cukup elementer ya, itu kita bisa gunakan fakta ini. F, ini teori himpunan dikit ya. Aku sengaja ngasih ini biar teman-teman review lagi teori himpunan seperti apa. Itu sama saja dengan FA gabung FB. Jadi FA gabung FB ini bisa teman-teman buktikan kalau katakan teman-teman merasa tidak yakin dengan apa yang sedang aku tuliskan ya. Cuma itu nggak masalah. Nah, apalagi namanya? Di sini ada teorema maksimum minimum bilang kalau ini ada supremum, ada minimum, ada maksimum, ada minimum. Di sini ada maksimum, ada minimum. Aku akan aku ambil yang max saja ya. Kalau max di maksimum ya, itu ya kalau kita bermain di nilai maksimum, berarti kita ambil max dari max di A, B dan C, D. Maksudnya, katakan di sini itu max-nya tuh X kan, X star. Dan di sini tuh maksimumnya Y star. Kita ambil yang lebih besar dari X star dan Y star. Kok bisa seperti itu? Sudah dibahas sebelum UTS. Karena kita sebenarnya punya lebih bagus lagi di supremum. Kita punya properti supremum dari A gabung B ya, dengan syarat A dan B itu supremumnya ada. Jadi A dan B supremumnya ada. Itu sama saja dengan supremum, bukan supremum, boleh sih supremum, maksimum nggak apa-apa. Supremum A, supremum B. Ini sudah dibahas sebelum UTS, ini sudah jadi teorema, teman-teman bisa pakainya, ini nggak masalah kalau katakan besok keluar, no problem untuk dipakai. Dan ini juga kan soal UTS kemarin, jadi teman-teman aman untuk melakukannya. Kalau minimum, itu ambil minimum dari 2 minimum yang ada. Ya, itu juga caranya sama. Infimumnya sama dengan minimum dari 2 infimum. Oke, nomor 3. Nomor 3, ini mungkin fairly simple ya. Karena aku lihat tadi ada yang jawab, dan ya jawabannya memang sangat straightforward. Jadi memang
nggak terlalu susah. Nah, kalau FG ini apa namanya? Tidak selalu berlaku. Tidak selalu berlaku. Teman-teman nanti bisa ambil A-nya itu sama dengan real, dan fx sama dengan gx sama dengan x untuk setiap x bilangan real. Nanti teman-teman akan punya fgx itu sama dengan x kuadrat untuk setiap x anggota real. Di mana ini tidak seragam. Ini tidak seragam. fx sama dengan x itu seragam. Gx sama dengan x juga seragam. Cuma nanti teman-teman bisa gunakan sebagai latihan. Kalau f dan g, f terbatas, g terbatas, itu aman. Tapi kalau f dan g tidak terbatas, ada f atau g yang tidak terbatas, itu mungkin tidak bekerja. Mungkin ya, bukan berarti memang tidak bekerja. Oke, untuk nomor 4. Untuk nomor 4 ini sebenarnya soal seleksi IMC tahun 2024 yang aku modifikasi sedikit. Di mana apa namanya? Cara pengerjaannya itu mungkin teman-teman aku kasih clue aja ya. Teman-teman silakan consider fx itu sama saja dengan integral dari 0 sampai x untuk a0 plus a1t plus a2t kuadrat dt. Yang mana kan ini sama aja dengan a0x tambah a1x kuadrat per 2. Ini boleh lah plus 1, nggak masalah. A2x pangkat 3 per 3. Di mana teman-teman bisa punya kan di sini F0 sama dengan F1 sama dengan 0. Selesai. Tadi aku udah lihat, mungkin aku akan lebih kasar ya. Udah tahu di CO-nya tuh udah dibilang, itu tuh makanya derivatif kan. Aku udah ngasih CO di atas itu, maksudnya buat ngasih arah, oh pengerjaannya tuh akan seperti ini. Tapi ngeyel. Kayak bagi-bagi kasus, pus. Ya buat apa coba? Nah, aku akan spill namanya karena nanti jawaban teman-teman akan kebuka satu persatu ya. Dan nanti akan kunilai ketika aku agak kosong. Cuma jangan expect aku bakal ngasih nilai langsung karena aku juga harus belajar buat UAS. Oke, nanti dari ini fx-nya kan sama dengan ini. F0, F1, habis itu juga continue. Ini F juga continue karena nanti turunan. F continue karena nanti turunan kan? Nanti turunan dari fungsi continue. Sebenarnya nggak perlu fungsi continue sih. F itu continue karena dia anti turunan, itu udah cukup. Bukan anti turunan, primitif. Karena dia primitif fungsi. Ya udah selesai. Karena dia primitif fungsi. Teman-teman punya kan apa namanya teorema Rolle? Ini tembak Rolle boleh, nilai rata-rata juga boleh. Rolle atau teorema nilai rata-rata selesai. Nanti akan kujabarkan lebih lanjut. Itu nomor 4. Untuk nomor 5, sebelum menggunakan L'Hopital, pastikan dulu kriterianya terpenuhi. Tadi aku ada lagi ngelihat, aku akan lebih kasar lagi dengan naiknya dia, aku nggak bilang gender ya, dengan naiknya dia langsung nulis apa namanya, langsung ditulisnya ini langsung aja pakai L'Hopital, habis itu langsung L'Hopital. Jadi jelasin kenapa bisa pakai L'Hopitalnya. Itu kelas ngikut gak sih? Itu kalau aku ngerain dikit ya, cuma ya udahlah aku sedikit ngerain, itu nggak masalah. Oke, bagaimana cara pengerjaannya? Pertama, teman-teman cek dulu ya, ini kondisinya. Ini tuh kan nanti kan bentuknya bentuk 0 per 0 kan? Teman-teman bisa cek itu nanti akan bentuknya 0 per 0. Berarti bolehlah kita coba limit H menuju 0 dari F A plus H dikurang 2. Ya pokoknya ini nanti teman-teman boleh L'Hopital kan ya. L'Hopital kan, itu jadi dengan aturan rantai, A plus H diturunin tetap jadi 1, jadinya F aksen A plus H. Nah, kenapa aku boleh memiliki dia kayak gini? Karena dia diferensiable. Dia diferensiable. Jadi F langsung ke L'Hopital kan no problem. Ini kalau ini dikurang ya, F aksen
A min H per 2H. Kemudian, apa namanya, teman-teman boleh di sini tuh substitusinya, oh ya, sorry. Habis itu di sini teman-teman bisa pisah. Limit H menuju 0 dari F aksen A plus H. Oke. Di sini A plus H. Sebenarnya kalau teman-teman mau bikin, jangan ya, memang habis itu ini dikurang F aksen A, ditambah F aksen A, dikurang F aksen A minus A per 2H. Nanti bisa dibuktikan kalau yang ini akan menghasilkan F double aksen A, dan ini akan menghasilkan F double aksen A juga. Ada gunanya per 2 yang kubuat ini. Nah, nanti apa namanya, definisi turunan kedua dalam limit itu kan apa namanya, F aksen A, F double aksen A itu kan sama saja dengan limit H menuju 0 atau limit X menuju A juga boleh. Ada dua cara lah, tapi kedua cara itu sama. Itu adalah F A plus H boleh. F plus H dikurang F A per H. Sorry, ini aksennya aku tinggalan. Nah, di sini tadi aku lagi ada lihat ada yang langsung menurunkan 2 kali. Maksudnya ini dilopitalkan sekali lagi. Berapa iya tuh? Wong cuma dibilang F double aksen A-nya ada. Maksudnya F double aksennya ada. Bukan berarti apa namanya? Bukan berarti kita boleh pakai L'Hopital lagi. Karena kalau mau pakai L'Hopital itu dia harus punya turunan kedua juga, dan turunan keduanya jelas. Ini kan cuma ada di F, turunan kedua cuma ada di A. Ya berarti nggak bisa. Makanya tadi di sini clue-nya bilang gunakan definisi turunan kedua dalam bentuk limit. Seperti itu bentuknya. Oke. Jadi untuk secara garis besar ya, katakan teman-teman ada yang merasa terburu-buru dan cuma ingin tahu idenya, ini sudah kupaparkan semua ide dalam pengerjaan soal ini. Cuma untuk bagaimana cara menulisnya akan kusampaikan sekarang. Tapi mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan sambil aku apa namanya, buka-buka ini. Kok ini nggak bisa preview sekarang? Maksudnya karena nggak bisa preview, ini ya udahlah. Ini Iksan, ini Najwa, ini oke. Tadi aku lihat dulu ya sambil untuk kesukarannya. Ada yang bilang lebih gampang dikit, tapi bilang agak sukar ya di sini, dan ada 4 yang bilang agak gila. Oke. Ada 1 yang merasa menikmati. Sama-sama. 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 Makasih, Deng. Oke. Ini tadi udah aku cek punya Yanda, punya Mas Richard. Oke. Untuk C sama dengan 1, ini diserang dengan definisi ya. Ya. Nah, tadi maksudku yang C sama dengan 1 itu diserang dengan definisi. Karena nanti kita akan bagi kasus nih. Untuk X-nya yang yang irasional tuh gampang lah hitungannya. Karena dia konstan. Ini kenapa ada 2 kali 1 ya? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Sama kok, ini bener 2. Oke, yang ini itu ya ini pas untuk C sama dengan 1. Nah, tapi di sini kekurangannya adalah titik yang lain mana? Maksudnya, oke, benar di C sama dengan 1, ini benar. Cuma di C tidak sama dengan 1 itu ada nggak? Karena kan pertanyaannya itu adalah seluruh titik di mana limitnya itu ada. Berarti apa namanya? Berarti di sini ini ya halfway lah. Mungkin aku bisa kasih ini 10 kurang lebih. Karena kan setengah pengerjaan. Dimana mencari yang ada, mencari yang tidak ada. Jadi tak bagi 2 gitu nilainya. Oke. Tapi ini ya bagus. Cuma tadi memang jangan sampai ketinggalan di detail ya.
Terutama Pak Pomo dan Pak Hadrian tuh cukup melihat detail, jadi harap hati-hati. Nomor 2. Oke, F-nya continue, lalalalalala. Hal sebab berlaku, lalalalalala. Ya, ini benar. Ya, ini. Oke. Iya. Ya, mau dibuktikan juga boleh, nggak dibuktikan juga, ya, dibuktikan lebih bagus sih. Oke, ini memang lebih bagus. Oke, eksistensi maksimum. Ya, ini full score. Ini aku lihat singkat aja ya. Ini full score nih, sebelum kutelaah nanti. Oke, nomor 2 ini full score. Nomor 4 diserang langsung ya. Oke, ini diserang secara agak brutal. Oke, 0, 1, nah nanti dicek ya untuk solusinya seperti apa. Dan ini memang bakal agak bagi kasus. Boleh, boleh, boleh. Oh, tapi bisa dikejar secara aljabar ya? Maksudnya dikejar dengan penggunaan aljabar. Menurut teorema F, nah, misalkan F ini untuk X0, X1, F memiliki akar pada 0,1 jika F0, F1 lebih kecil dari 0. Oke, ini continue. Jika A1, A0, A1. Oh, ini baru dikasih syarat cukupnya aja. Ya, ini baru dikasih syarat cukupnya aja. Syaratnya A1 min A1/2, min A2/3, A1/2, 2. Ini ya, tapi ya ini cuma untuk some cases saja. Ini masih nggak full. Mungkin dari 0, dari berapa sih nilainya? Seingatnya ini dari 0 sampai 20 deh. Aku sendiri lupa aku ngasih nilainya berapa. 20 semua ya, sama rata. Ya, kalau 20 berarti ini ya cuma mungkin karena idenya bagus, ya masih dapat 6 lah. Kalau beruntung ini 6. Maksudnya kalau memang yang ngasih nilai cukup dermawan. Oke, karena F differentiable. Lalu untuk sembarang. Wow, 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 apa ini? Ini enggak, ini agak bahaya nih. Limit jangan sembarangan dipisah. Limit jangan sembarangan dipisah, karena kalau mau misal limit ini, pastikan limit yang ini dan limit yang ini itu ada. Jangan asal pisah limit, karena ini berbahaya kalau ini dipisah. Berarti di sini apa namanya? Berarti di sini itu ini nggak boleh. Maksudnya nggak baik untuk dilakukan. Jadi ini lebih baik ditinggalkan. Karena akibatnya ya nanti logikanya agak cacat di sini, dan kebetulan aja ini memang benar dalam penulisan. Cuma secara logika kita ini nggak boleh. Jadi apa namanya? Untuk idenya, untuk idenya bagus, untuk idenya bagus. Cuma di dalam eksekusinya ini ada menggunakan hal yang masih belum terjamin kebenarannya, yaitu kita memisah ini. Kita memisah ini, dan apa kesalahan lainnya lagi itu eh, tiba-tiba F aksen A plus H ini juga jadi limit, ini jadi limit lagi. Ini juga nggak bisa, karena kalau katakan kalau mau dibikin kayak gitu, ini harusnya jadinya limit H menuju 0 dari limit, katakan H I J, ya limit M lah, limit M menuju 0 dari F aksen A plus H plus M. Jadi kayak ada limitnya tuh jalannya 2 kali. Ini per H. Ini apa namanya? F F aksen A plus H per M. Jadi apa namanya? Ini tuh dua limit yang berbeda. Katakan kalau kita mau nukar-nukar itu agak berbahaya. Itu agak berbahaya, dan nggak ada jaminan kalau H dan M-nya itu kita gerakin bareng, limitnya itu akan jadi aman. Jadi ini memang agak berbahaya eksekusinya. Jadi memang ini nggak bisa langsung ditembak kayak gini. Tadi untuk step by step-nya itu bisa diingat lagi kalau tadi itu start dari sadari dia itu 0/0, L'Hopital kan. Lalu nanti ini nama triknya itu adalah adding by zero, menambahkan 0 gitulah aku namakannya. Kan min F aksen A plus F aksen A itu kan 0. Habis itu nanti
kita bisa dengan sedikit manipulasi aljabar dan ganti limit, nanti akan dapat langsung hasil yang diinginkan. Ini tipe soalnya memang aku bikin kayak tipe soalnya Pak Hadrian dengan Pak Pomo. Maksudnya memang perlu agak banyak ide. Nomor 5 itu ide, nomor 4 itu ide, nomor 3 itu memang aku bikin agak santai, nomor 2 juga santai, nomor 1 itu apa namanya, ya setengah santai lah. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini ambil minimum dari delta, ya benar. Kalau F kali G, F kali G hanya coretan ya. Kalau memang biasanya dosen itu ya, kalau biasanya dosen itu, ini kalau Anda beruntung ini akan dapat 1. Kalau beruntung ya, ini coretan. Tapi ya mungkin nanti akan kasih nilai 1 saja, asumsikan beruntung. Jadi kalau yang nomor apa namanya? Nomor 3 itu 11. Nomor 3 ini yang pertama benar 10. Ini 1. Ini aku lihat sekilas ya. Ini 11, ya habis itu ini ya ini idenya baru dapat lah. Ini idenya udah dapat mungkin 4 gitu, ya 4. 4, 15. Ini eksekusi cuma ada kayak syarat cukup 6, 21. Yang ini benar full score 41. Yang ini setengah jalan 10, 51 berarti dapalnya. Ya silakan diingat sendiri ya nilainya. Oke. Jadi ini sekilas kulihat itu 51. Oke. Aku akan review yang ada di sini aja ya. Oke, Cinta Bella ada di sini. Oke, berarti C limit ini ketika memenuhi ya benar sih. Cuma apa namanya? Ini dari mana? Jaminannya dari mana? Ya ini benar, ini bisa dibuktikan, ini bisa dibuktikan, ini bisa dibuktikan. Cuma ini jaminannya belum ada. Ini bisa dibuktikan, tapi jaminannya belum ada. Untuk X di dalam Q, ya X ini, ya. Ya, ini karena kekurangan klaim ya. Tapi ini sudah dibilang satu-satu titik. Tapi karena dia masih pakai klaim ini, yang mana klaim ini harus dibuktikan, aku akan memberi 6, kurang lebih 6. Ini bisa nggak sih nyoret di sini langsung? Nggak bisa ya? Ya udahlah. Oke, ini 6 lah kurang lebih. Kalau nomor 2, itu maksimum. Oke, ini M1 maksimum situ. M1, iya. Ini ambil maksimum yang lebih gede, ambil lebih kecil. Iya. Oke. Oke. Cuma apa namanya? Ini lebih baik memang dibuktikan. Maksimum minimum ini yang benar, ini memang lebih baik dibuktikan. Tapi apa ini penaltinya nggak terlalu tinggi karena sudah dikasih argumen, itu 16 lah. Nggak full. Jadi, tapi harus tetap dikasih tahu kenapa dia maksimum, kenapa dia minimum nanti. Nggak terlalu banyak nulis kok. Okay, if F and G are uniformly continuous on a subset of A, ini deltanya, delta F, delta G, ya. Oke, ya ini benar. Ya ini 10 berarti ya, setengah jalan. Oke, kalau yang ini dengan manipulasi aljabar lagi ya. Dengan manipulasi aljabar lagi, loh. Raiso. Kan ini A0, A1, A2-nya ini sembarang ya. Ini tiba-tiba ada dipilih. Ini ku kasih, ya biar nulis sajalah 1. Oke, silakan dihitung ya. 1, nomor 3, 10. Nomor 6, 1, 10. 11, 16, 27. Ini 6, 33. Oke, silakan diingat sendiri angkanya, karena aku akan lupa. Ini 33. Nomor 5, entah kenapa hilang di mana ya. Aku asumsikan nggak sempat ngerjain. Oke, Elsa ada di sini, tidak akan review. Tapi ya ini ya, apa namanya? Oke, sama-sama. Untuk nomor ini tadi ya, ini benar. Kembali lagi ini benar. Cuma harus dibuktikan kenapa benar.
Maksudnya limit X menuju C dari fx itu ada jika dan hanya jika limit X menuju C di manakan ya X-nya anggota Q lalalala sama dengan limit X menuju C X-nya tidak ada di dalam Q. Nah, aku sarankan teman-teman, katakan yang memang mau pakai teorema ini, aku sarankan coba teman-teman cari buktinya dulu. Ingat bagaimana cara gunakannya, biar besok memang apa namanya? Besok memang teman-teman bisa menggunakannya secara aman. Oke? Nanti silakan di apa namanya? Nanti silakan dicoba ya. Nanti silakan dicoba untuk buktikannya pribadi. Ini benar, tapi ini benar teoremanya. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3 standar. Oke, nah ini kontrak sampelnya bagus dan sederhana. Karena aku memang gunakan kontrak sampel yang ini, tapi A-nya di sini nggak di set ya. A-nya sama dengan apa ini nggak di set. Itu ya teman-teman harus pay attention to details. Tapi apa namanya? Ya ini, tapi kontrak sampelnya bagus. Cuma apa namanya pembawanya masih kurang. Ini kurang lebih mungkin 12 lah. Ya 13 atmos. Karena kembali lagi elaborasinya masih tidak bagus. Ini masih aljabar juga ya. Oke. Ini Najwa. Oke. Ntar aku skim aja ya. Biasanya kalau memang jawaban tuh udah sering kelihatan itu patternnya ada. Oke. Tapi kita lanjutin. Ini Afrila. Ini aku udah lihat Afrila. Enggak. Tidak ada ya. Oke. Nomor 2. Lalalala. Berseras. Tertutup dan terbatas memiliki nilai maksimum dan minimum. Oke. Kayaknya ini ya. Kalau kelas. Ntar. Coba kita cek. Afrila itu kelas A ya. Aprila. Oh enggak ya. Oke. Tapi kayaknya teorema Weierstrass ya, fungsi kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas memiliki nilai maksimum dan minimum. Oke, berarti ini langsung full score ya, karena ditembak dengan teorema. Ya, ini 20 full score. Ini apa namanya? Tidak selalu berlaku. Fx, Gx ya. F tidak memiliki batasan. A-nya bisa jadi continue. Bisa jadi continue. Jadi ini argumennya salah ya, tapi contoh fungsinya ini benar. Contoh fungsinya seperti benar. Tapi eksekusinya salah. Oke, aku nggak ngitung ya, karena tidak hadir juga. Oke, di sini Iksanuddin dibilang susah ya. Oke. Nah ini dia. Oke, tapi dia pakai konstruksi yang agak ekstrim ya. Nanti akan aku bantu teman-teman bagaimana cara bikin konstruksinya ya. Nomor 2, preservasi interval, lalalalala. Ya, ini kayak benar. Nomor 3, lalalalala. Ya, tapi untuk contoh fungsinya masih belum kelar ya. Astaga, kenapa kalian tidak ada yang mengintegral kan? Nih, aku sudah bikin hint loh. Kenapakah aku bikin ini? Karena kan kalian di Matkom ini sangat suka untuk menggunakan turunan yang seperti ini ya. Turunan numerik. Dan ini cuma formalisasi aja. Kenapa sih bisa dilakukan? Walaupun kan kalau mendekatinya kan kita di mana dulu di PAN atau ya di Matkom juga ada. Itu kan makanya metode koefisien tak tentu ya. Maksudnya kita bikin ekspansi Taylor-nya dan kita sesuaikan yada-yada. Nanti kita akan dapat F double aksen A-nya sama dengan dari ini. Ya benar sih. Cuma ya itu asumsinya F-nya itu punya turunan sampai tingkat 3 itu kalau memang mau pakai Taylor, bukti pakai Taylor. Untuk bukti ini memang kita cuma pakai F double aksen itu ada. Oke. Kelas sebelah tidak akan kunilai dulu. Aldanda ada ya? Oke. Ini apa namanya?
Delta 1 ada, delta 2 ada, ambil minimum deltanya. Oke, oke, oke. Ya, ini benar. fxgx. Nah, ini dia bagus. Jangan lupa pay attention to details-nya ya. Berarti di sini A-nya itu sama dengan real. Oke, nanti teman-teman bisa saja buktikan ya. Apa? Ini itu nah ini epsilon 0-nya sama dengan 1. Nanti untuk sebarang delta kita bisa ambil X-nya sama dengan ini, di mana X kurang Y itu apa namanya? Sama dengan delta per 2. Ya, benar, benar, benar. Nanti apa namanya? X kuadrat kurang Y kuadrat, lalalala, lalalala. Ya, ini nanti dihitung dan kita sederhanakan sedikit, lalalala. Ini 2 tambah ini. Ini karena ini positif ya, ini benar. Dan apa namanya? Dan kembali lagi karena delta itu positif, ya ini boleh lah. Kalau mau diperkuat lebih dari 1 juga malas. Lebih dari 2, lebih dari 1, ini nggak masalah. Oke, benar, 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 benar. Oke, ini full score ya. Ya, ini full score. Ini nomor 3 full score. Nomor 4. Nah, maksudnya tuh ini. Ini. Ini dia fungsinya. Bahkan kayak fungsi ini nih kayak minta banget diintegralin. Kalau di soal seleksi IMC itu lebih umum dikit. A1 per 0, A1 per 2, tambah A2 per 3, tambah seterusnya sampai AN per N plus 1. Jadi N-nya itu ini sampai 2 kan, ini sampai N. Ini sama dengan 0. Caranya itu pakai primitif ini. Pakai primitifnya F. Oke, F0-nya itu 0, F1-nya itu 1, selesai. Karena F0, F1-nya sama dengan 0, dan F terdiferensial pada 0,1, berdasarkan teorema Rolle, terdapat C. Ya, 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 ini benar. Oke, ini benar, full score. Nomor 3 full score, 4 full score. Nomor 5. Oke, ya ini sebenarnya H yang di sini dan H yang di sini itu beda ya. Jadi harap hati-hati dalam eksekusinya. Memang aku apa namanya? Aku kurang yakin kalau misal hanya dua limit yang seperti ini mau kita hantam kayak gitu tuh hukumnya seperti apa. Tapi memang tadi kembali lagi kita harus hati-hati dalam eksekusinya. Jadi sebenarnya ini itu it's not permissible to do this. In general case ya itu enggak, it's not permissible. Jadi karena kan mungkin teman-teman nanti bisa katakan ambil limitnya tuh pakai kriteria barisan kan. Karena ini udah jadi multivariable. Karena ini udah jadi multivariable, satunya hanya sama dengan sekian, satunya hanya sama dengan anu yang lain, kita ambil limitnya ternyata mereka menuju 0, tapi limitnya ada masalah, itu masih mungkin. Itu masih mungkin. Makanya, 2H yang ada di situ, itu sebenarnya H yang berbeda. Tapi yang membedakan dari eksekusi sebelumnya, eksekusi di sini itu lebih rapi. Maksudnya penulisan argumennya lebih rapi, ya lebih mature, walaupun jawabannya salah. Ini, apa namanya, tapi ini bagus, ya masih bisa dibayar 5. Ini dibayar 5. Dan, lah, cuma ini aja. Oke. 3-5. Oh, ada 2 part, Bo. Sebentar, aku cek. Aldanda. Ini Aldanda kalau memang mau ada tambahan, bisa kasih aja via PC ke aku, atau kasih di sini juga. Katakan nomor 1-2-nya nggak ada ya. Oke. Habis itu berikutnya, Intan. Ini kayak tadi ya, karena ini jawabannya sama, aku kasih nama aja. Oke, lalalala, ini ada minimum, ini ada maksimum. Oke, ini harusnya benar ya. Ini harusnya benar. Ini harusnya full score. Lalalala. Oh ya, ini kurang dibuktikan ya. Jangan lupa dibuktikan. 16. Oke, 16. Intan ada di sini kan? Kalau nggak ada, aku akan lanjutkan saja. Nggak ada ya. Oke. Ini nomor yang ini, oke, argumen standar. Benar. Ya, ini juga benar. Bagus. Dan ini bukan kerjasama kan ya? Bukan. Oke. Dipilih X, Y, tapi ini ya.
Eh, ini harus apa namanya, adakan kejelasannya. Yes, they exist, tapi tolong dikasih lebih jelas. Ini apa sih? X itu apa? Ini dikasih kejelasan. Karena bisa mengakibatkan pengurangan skor. Oke, ini totalnya 18. Karena tadi X-nya tuh nggak jelas apa. Tapi overall argumennya udah bagus. Jadi X-nya diperjelas dulu apa, dan nanti itu akan jadi full score. Nomor 4, oke, manipulasi aljabar. Yakin, yakin. F1, F0. Tidak juga. Oke, ini kayak coba dapat upah nulis aja satu. Kalau yang ini, nah ini ya limitnya tuh ada dua yang berbeda. Ya oke, ini lumayan lah. Definisikan lalalalala, L'Hopital, lalalalala. Enggak juga, enggak juga. Ini jangan ditulis kayak gini ya. Karena kan kita ingin buktikan si Anu sama dengan si ini. Berarti jangan tulis ini di awal. Seharusnya tulisan limit H menuju 0 dari ini, lalu sama dengan ini, lalu ini G aksen AH-nya itu sama dengan ini. Baru kerjakan dengan metodeku tadi. Baru nanti, oh iya ini cocok dengan definisi F double aksen. Tapi logikanya udah agak jalan. Ini dapat nilai lebih tinggi, sedikit. 8. Oke, mari kita hitung. 8, ini upah nulis 9, 18, 27. Habis itu ini buktinya masih kurang. 16, 43. Dan, oh, 43 dan ini tadi 6 ya. Ya 49, 50. Oke. Ada Manda di sini, Manda. Hasbi ada tadi. Kansa ada di sini. Ada juga. Oke, berarti ini kita skip. Ini Hasbi. Oke. Untuk Hasbi, kembali lagi, ini jangan lupa dibuktikan. 6, berarti 6 ya. Biasa kalau kita nge-grading tuh memang gini. Kalau ngelihat pattern jawaban sama, itu bakal kedetek apa namanya? Oh, memang jawabannya seperti ini ya. Ini juga Hasbi ketahuan banget. Ini nulisnya sambil pakai Peter Copy. Karena ini mirip banget. Ketahuan banget. Pakai Peter Copy-nya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting benar. Oke, lalalala. Ini dibuktikan ya. 16. Oke, ini argumen standar. Bagus lah. Ya. Tapi setidaknya teman-teman udah agak bisa lah pakai epsilon delta kayak gimana. Maksudnya nggak terlalu mengecewakan sebagai mahasiswa semester 4. Pakai apa ya? Itu loh Mas Asbi. Itu loh, fx-nya sama dengan x. Fx sama dengan Gx sama dengan X ya. Itu paling enak. Udah paling enak gitu. Dan apa namanya? Ya, X-nya ada di dalam X-nya ada di dalam X-nya ada dalam real ya, real. Oke. Ini Anda jangan nekat pakai tadi ya. Oke. Itu ini teman-teman kalau misal waktu ujian nanti bagaimana cara ingin mengerjakan ujian lebih baik itu teman-teman bisa amati dari CO-nya. Kan tiap soal itu ada CO. Teman-teman coba baca CO-nya kalau bingung mau ngapain. Karena bisa jadi CO itu adalah clue. Nah, di sini aku tuh udah dengan sengaja memberikan clue kalau ini adalah derivatif. Harusnya teman-teman mencoba untuk ngecek ini kira-kira mau diserang pakai derivatif gimana ya. Tadi kan yang benar itu baru al danda aja ya, diintegralkan. Dari 0 sampai, ya anggapnya 0 sampai 1 lah boleh. Ya pokoknya pakai primitifnya. Ya benar. Jadi teman-teman harus pay attention untuk itu ya. Jangan sampai ada detail yang kelewat lagi. Belum sempat, kasihan. Oke, ini kosong. Ini upah nulis saja 1. Oke, cuma setengah jalan, 10. Ini 6 buktinya, ya 16, 26. Upah nulis 1, 27. Kalau dengan aku ya, aku kalau aku kalau bisa nge-grading, aku biasanya ngasih upah nulis. Tapi nilai yang aku kasih sangat kecil, cuma buat ngebedain, ini orang ada nulis atau enggak.
Itu kalau aku, masalahnya aku udah mogok jadi grader agak lama, jadi jangan harap aku bakal kayak gitu. Ini tambah 6, 33 ya. Oke, ini berarti 33. Oke, terakhir Kansa. Ini kembali lagi, jangan lupa dibuktikan, jangan lupa dibuktikan, jangan lupa dibuktikan. Kecuali kalau Pak Hadrian ada ngasih di kelas kan, Pak Hadrian bilang bisa aja pakai ini dan udah dikasih buktinya, monggo. Cuma kalau aku tidak tahu apakah teorema ini ada buktinya atau tidak. Jadi apa namanya? X anggota Q, X tidak anggota Q ini harus dipastikan. Tapi mungkin nanti aku akan konsul ke Pak Hadrian. Mana tulisannya bagus itu apa? Aku pinjam ya Hasbi. Aku mau nanya ke Pak Hadrian itu sebenarnya halal nggak hukumnya? Aku nggak jadi ke gym ya, jadi jangan dilihat itunya. Oke, yang ini ya 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 maksimum minimum AB ya ya ya. Ini apa namanya, hati-hati dalam penulisan indeks. Jangan sampai ada indeksnya ke double. Ini indeksnya ke double ini penulisannya. Jadi akibatnya bisa agak fatal. Maksudku akibatnya di sini bisa agak fatal di mana maksimum X di dalam AB, ini X max-nya ini bisa jadi ini X max-nya nggak jelas ini ada di mana, ketulis 2 kali. Ya biasanya sih lebih bagus ini make X1 gitu kan. Ini X2, ada X3, ada X4. Itu lebih aman dalam penulisan. Oke, kalau ini anggapnya penalti penulisan aja ya. Penalti penulisan dan apa namanya? Tapi ini argumennya belum selesai. Anggapnya ini baru aku kasih 9 ya. Mungkin kalau tadi indeksnya benar itu 10. Karena kalau teman-teman tuh mulai semester lebih tinggi, itu penalti teman-teman salah tulis jawaban, typo itu semakin besar penaltinya. Jadi teman-teman harap perhatikan apa yang sedang dilakukan. Karena aku juga sering jadi korban. Di PTPD itu aku sering banget dicegat. Jadi harap hati-hati ya dalam menulis jawaban. Jangan lupa pay attention to details. Oke, yang ini argumen standar. Oke, ini nggak aku bayar ya, 10 aja. Karena plus G-nya benar. Nomor 4. Nomor 4, aduh, dengan argumen standar lagi. Apa dengan mau manipulasi aljabar? Tapi tidak ya ternyata. Oke. Nomor 5 kosong. Oke, berarti ini nomor 4 upah nulis. Atau ada ngasih syarat cukup? Nggak ada ya. Berarti ini upah nulis 1. Nomor 3, 10, 11. Ini 9 karena indeksnya salah dan tidak dikasih tahu maksimum minimum yang mana. Ini 9, 29. Ini tidak ada buktinya. Untuk sementara 6. Berarti 35. Oke. Berarti begitu gambaran teman-teman ya. Jadi tadi yang jawabannya aku periksa. Silahkan diingat-ingat lagi ya evaluasi mandirinya. Karena ini banyak yang aku periksa. Jadi otomatis nggak semuanya bakal nggak semuanya bakal aku cek beneran. Oke, ini nggak ada lagi kan yang masuk? Oke, nggak ada ya. Oke, berarti itu saja untuk reviewnya. Mungkin ada yang mau teman-teman tanyakan. Ini adalah kolom Q&A. Katakan kalau mau nanya lebih anonim. Atau katakan kalau ada yang nggak setuju. Mas, kok Mas bisa banget ngeklaim kayak gitu? Nggak apa-apa, komen aja. Oke ya. Jadi tadi nilai tertinggi masih 60-an ya? Ya, si Pajar nggak ikut sih. Oke. Jadi itu untuk reviewnya. Ini ada waktu 50 menit. Waktu 50 menit ini akan kugunakan untuk, mungkin aku akan nulis sketch-nya saja. Sebenarnya kalau aku mau pun sebenarnya bisa aja tutorial aku selesaikan. Mungkin aku akan nambah detail di nomor 2 ya. Nomor 1 akan ku tambahkan detail. Kriteria barisan ya. Oke. Mungkin aku akan pilih beberapa soal saja yang memang teman-teman banyak kesalahannya ya. Nanti nomor 1. Oke, aku akan ganti ke tablet dulu. Ganti layar dulu ya. Oke, aku nggak bakal bahas kelima soal ini secara detail ya. Karena ada beberapa soal yang agak gampang. Maksudnya agak gampang dibanding yang lain. Nomor 2, I will not get into details. Jadi ini akan langsung ku skip.
Maksudnya aku akan ngasih, lebih tepatnya aku bakal ngasih, simply ngasih hint aja. Tapi setelah ngasih hint itu aku, teman-teman bisa tambahkan argumennya, teman-teman tulis sendiri. Oke, sebentar ya. Ini aku paste dulu. Maksudnya kenapa aku paste? Karena aku mau ngehapus ini buat aku SS. Oh ya, sebenarnya teman-teman bisa aja nggak nyomot dari gambar ya. Karena aku di link ini itu udah aku siapkan soalnya. Di sini. Ting, ting. Nanti bakal langsung masuk soalnya. Aku nggak ada ngasih format nama ya, tapi setidaknya teman-teman masih ngasih identitas, ini masih bagus. Oke. Oke, nomor satu, mana tadi? Kita udah di tablet tuh ya layar. Intinya tadi di formulir itu teman-teman bisa cek yang, setelah di layar lagi, once more. Teman-teman bisa cek ini, yang ada ini. Ini bisa dibuka dan nanti langsung dapat linknya. As simply as this one. Oke, kita ke tabletku lagi. Aku akan bahas untuk nomor satu secara detail ya. Mungkin untuk mempercepat, aku akan pinjam jawabannya Mas Richard tadi ya. Karena jawabannya Mas Richard itu udah, maksudnya udah pas juga. Jadi, maksudnya untuk kasus C sama dengan satu, itu udah pas. Jadi, aku akan menggunakan jawaban yang dari Mas Richard tadi. Mana Richard? Richard, Mas Richard. Tarat. Bentar ya. Oh, ini pertanyaan ringkasan. Habis itu mana tadi punya Mas Richard? Bentar ya. Ini untuk mempercepat pekerjaan saja. Eh, ini nggak apa-apa penulisannya nggak rapi ya. Yang penting ide besar solusinya tuh ada. Maksudnya ini nggak sepenuhnya perfect ya. Cuma ini udah cukup untuk. Oke, ini untuk kasus apa ini? Ini kalau aku sih biasanya aku akan menjawabnya kayak gini. Kalau aku akan jawabnya gini. Penyelesaian dibagi dua kasus. Penyelesaian dibagi dalam dua kasus. Dibagi dalam dua kasus. Oke. Nomor satu. Kalau nomor satu itu, ini kan untuk pertama C sama dengan satu. Diambil sembarang epsilon, nanti bisa di apa? Nanti teman-teman bisa cek untuk X yang tidak dalam Q. Ini oh aku baru paham ini. Ini agak hati-hati. Oke, F1 ya. F1 itu sama dengan 2 kali 1 ya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini masih benar kok. Nah, sekarang untuk C tidak sama dengan 1, oke. Perhatikan bahwa ini anu ya. Oke. Di mungkin pertama aku akan mulai kayak gini. Aku akan start dengan kayak gini. Diambil, aku akan ambil dulu sembarang. Aku ambil sembarang C anggota dari real. Penyelesaian dibagi dalam dua kasus. Di mana kasus pertama itu C sama dengan 1, C tidak sama dengan 1. Oke. Karena kan C-nya udah diambil sembarang. Nah, sekarang kita ingin bikin barisannya bagaimana? Itu untuk setiap N, sebentar. Oke lah, untuk setiap N anggota N, berdasarkan sifat kepadatan apa namanya, kepadatan Q dan Q komplementnya irasional, nggak apa-apa ini boleh, kepadatan ya terdapat
XN anggota N dan YN anggota ini anggota Q ya, sorry. Ini anggota Q komplement dengan sifat teman-teman sebenarnya ada dua opsi untuk melakukannya. Tapi kan kalau kepadatan tuh kita boleh pakai ini di antara dua bilangan real ya. Ini C lebih kecil dari, bolehlah di kanannya C plus per N, ini boleh. Nah, teman-teman take note ini. Artinya kita bikin katakan di garis bilangan, ini adalah C, ini C plus per N. Ini ada XN, ada YN. Kita nggak ada XN, ada YN. Boleh juga kalau teman-teman mau bikin di sebelah kiri, nggak masalah. Ada dua cara bikinnya. Teman-teman bisa pakai cara ini. Oke. Barisan XN, YN, barisan XN dan YN itu konvergen. Sebenarnya boleh kayak gini. Teman-teman langsung mention aja berdasarkan teorema Apit. Berdasarkan teorema Apit ya, teorema T-nya besar, teorema Apit. Barisan XN, YN itu konvergen ke C. Ini nggak apa-apa, langsung dipercepat. Oke, konvergen ke C. Kemudian berlaku. Nah, di sini kita lihat limit N menuju tak hingga dari fxn itu sama saja dengan limit N menuju tak hingga. Oke, xn-nya kan rasional ya. Kalau xn rasional itu 2xn. Sama saja dengan 2 dikali limit N menuju tak hingga dari xn sama dengan 2 kali C sama dengan 2C. Nah, di lain sisi, limit N menuju tak hingga dari FYN itu sama saja dengan limit N menuju tak hingga dari 2. Ya, sama dengan 2. Selesai. Oke. Nah, karena C tidak sama dengan 1, 2C tidak sama dengan 2, berdasarkan kriteria barisan ya, kriteria barisan, limit X menuju C dari fx tidak ada. Oke, mungkin ini biar lebih hemat halaman, ini akan kecilin dikit, tak kecilin dikit, sebentar. Kemudian ini di sini diambil sembarang. Wait, ya ini nggak apa-apa lah. Oke, ini tak naikin dikit lagi. Oke, ini limit X menuju C dari fx ini tidak ada. Dari 1 dan 2, nilai C yang memenuhi hanyalah hanyalah C sama dengan 1. Oke. Hanyalah C sama dengan 1. Udah, gini aja. Nah, ini tak tulis kreditnya ya. Kredit Mas Richard. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya. Sebenarnya ini untuk setiap bilangan real C, kita tuh pasti bisa bikin barisan XN yang di rasional dan dia pasti konvergen ke C. Dan kita juga bisa bikin barisan YN yang ada di irasional dan dia konvergen ke C. Itu aman, boleh. Dan sebenarnya teman-teman cuma nulis tambah dikit aja. Yang teman-teman tulis itu tambah dikit aja. Jadi nggak terlalu susah lah anggapnya untuk
nambah argumen ini. Oke, berarti nomor satu selesai ya. Untuk nomor satu selesai. Nah, untuk nomor dua itu sepertinya aku akan ambil jawaban yang tadi agak lengkap itu punya Mas Richard ya. Ada dua versi tadi aku lihat. Ada dua versi. Satu itu pakai teorema Weierstrass. Oke, ini ada dua cara. Tapi ini langsung aja ya. Cara satu, tapi tadi jangan lupa untuk buktikan kalau dia maksimum ya. Kayak tadi punya Mas Richard lagi deh yang eh, apa namanya? Iya ya punya Mas Richard. Benar. Oke, aku akan pinjam lagi. Menurut teorema terdahulu. Nah, ini dia punya Mas Richard lagi ya. Ini teman-teman silahkan cek aja di sini ya. Untuk cara satu itu sama kayak yang teman-teman lakukan. Dan ini argumen defaultnya. Dimaksud argumen default di sini itu ambil aja maksimum dari kedua supremum. Kayak yang tak kasih di garis besar tadi. Ini kredit lagi masih dicari. Ada dua cara. Untuk cara satunya tadi ku cek bentar ya. Tadi ada yang pakai teorema apa karena dia close and bounded itu benar. Bentar ya, aku carikan dulu jawabannya di mana. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Bukan. Tunggu sebentar ya. Coba carikan dulu jawabannya. Tidak ada. Nih, tidak ada. Oh, ini dia dapat. Ini cara dua. Tapi ya aku berani bilang ini karena teoremanya udah berlaku. Cuma memang ini harap hati-hati ya, Kak. Eh, tapi nanti teman-teman kalau di PA2 ini boleh langsung dipakai karena apa namanya? Dia tertutup dan terbatas. Karena kan apa namanya? Gabungan dua himpunan tertutup itu juga tertutup dan dia terbatas. Oke. Ya berarti kan tertutup dan terbatas, berarti ini kompak. Ini kompak. Ini tuh kompak. Oke, fungsi kontinu pada himpunan memiliki nilai maksimum dan minimum. Ini boleh, ini boleh. Ini kreditnya ya. Oke, jadi teman-teman bisa pilih cara, cuma memang yang lebih elementer itu lebih bagus. Maksudnya untuk kasus kita di PA1 lebih bagus yang elementer, tapi kalau katakan udah kehabisan ide, silakan tembak dengan teorema, tapi pastikan pertama, hipotesa terpenuhi, kedua, teorema. Kalau bisa nama teoremanya diingat, silakan dipakai, dan ya itu aja. Jangan sampai ada detail yang kelewatan. Karena PA ini, pokoknya teman-teman mulai dari semester 4 ke atas, itu teman-teman harus memperhatikan detail. Karena kalau detail nggak diperhatikan, tadi nilai teman-teman bisa kepotong banyak. Oke, cara tiga ya sekarang. Sekarang nomor tiga, aku berani, maksudnya langsung ngebahas ini cepat karena tadi kan udah aku review juga jawaban teman-teman dan udah pada mencoba. Jadi memang soal-soal yang nggak terlalu butuh perhatian lebih, nggak apa namanya, nggak perlu aku jelaskan banget. Oke, ini nomor tiga. Nomor tiga. Oke, aku akan ngasih sepotong lagi aja ya. Tadi kayak punya Mas Richard juga ada lagi. Aku emang nggak bias ya ke tulisan Mas Richard karena kan Mas Richard sudah nulis skripsi juga. Ada nggak nomor tiga? Karena sudah nulis skripsi itu penulisannya memang lebih rapi. Ini agak bias ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya memang aku ngambil tulisan yang rapi biar pekerjaanku juga tidak terlalu banyak. Oke, ini aku bikin ya, ini kasus E plus G. Nanti aku akan ambil jawaban yang saya tadi punya Aldanda itu bagus. Diketahui F dan G itu kontinu seragam pada A subset real, diambil sebarang epsilon di delta 1,
Ini jangan dipilih. Aku lupa komen. Ini jangan dipilih deh. Ini terdapat. Jangan dipilih. Karena kan kita berdasarkan definisi itu untuk setiap epsilon terdapat delta. Terdapat. Jadi jangan pakai dipilih. Lebih aman tuh memang pakai terdapat. Ini satu kata ini bisa dampaknya agak fatal. Jadi ini kita ganti jadi terdapat ya. Terdapat. Nah, baru nanti itu dipilih. Karena kalau dipilih itu kita udah punya dari awal. Itu udah dipilih. Terdapat. Nah, terdapat kita tahu dia ada, tapi bentuknya nggak ngerti gimana. Kalau dipilih, itu kita tahu bentuknya apa dan kita ambil dari apa yang kita ketahui. Jadi itu memang bedanya terdapat dengan dipilih. Kadang argumen itu memang ada yang buktinya itu cuma eksistensi kan. Cuma bukti bentuk eksistensi itu seperti apa, itu bisa jadi masalah lain. Tapi eksistensinya terbukti, katakan kontradiksi dengan andaikan tidak ada. Ternyata dapat masalah, sehingga buktinya terdapat. Oke, ini dipilih delta sama dengan minimum. Oke. Ya. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk kasus kasus FG ya, itu diambil A sama dengan real. Fungsi F G dari real, dari A aja nggak apa-apa. Dari A ke real, dengan definisi fx sama dengan gx sama dengan x untuk setiap x anggota real kontinu seragam. Ini teman-teman buktikan sendiri ya, pasti bisa lah. Untuk yang ini bisa kontinu seragam, tetapi FG tidak kontinu seragam. Oke, tidak kontinu seragam. Nah, di sini karena kan kita bermainnya dengan kontinu seragam ya. Kontinu seragam di sini ini bukti sebagai latihan. Tapi teman-teman harus buktikan. Mungkin aku akan recap lagi. Tidak kontinu seragam ya. Oke, tidak kontinu seragam. Tidak kontinu seragam. Sebenarnya teman-teman bisa pakai kriteria barisan kalau katakan mau. Sebentar, aku ingat dulu. Ini nggak terlalu bagus. Oke, di sini tidak kontinu seragam itu kita kan punya kontinu seragam untuk setiap epsilon terdapat delta lebih dari 0, di mana untuk setiap x dan y anggota A dengan dua-duanya itu cukup dekat, kita kan punya fx kurang fy itu lebih kecil dari epsilon. Di sini kita ganti jadi untuk setiap epsilon, biasanya kalau kita untuk eksistensi ini kita pakainya epsilon 0. Ini cuma budaya aja ya, ini cuma norm. Cuma normanya dibikin kayak gini. Epsilon 0 lebih dari 0, di mana untuk setiap delta lebih dari 0, ini maaf ya, harusnya kayak gini. Terdapat x, y anggota A, di mana 0 lebih kecil dari x, ini maaf ya, ini buat limit, maaf, salah. Oke. Ini aku salah, maaf. X min Y lebih kecil dari delta, tapi, ini dan ya, tapi fx kurang fy lebih besar sama dengan epsilon 0. Oke, ini ingkarannya ya. Hasilnya adalah ini. Teman-teman boleh epsilon 0 itu nggak masalah. Ini cuma norma. Oke. Tadi diambil
Biasanya aku biasa kalau aku main tuh epsilon 0 sama dengan 1 dulu. Biasanya aku kayak ini. Untuk setiap, apa namanya, untuk setiap delta lebih dari 0, terdapat X sama dengan anggota R, dan Y sama dengan anggota R, di mana X min Y lebih kecil dari delta, tetapi tetapi mungkin aku akan bikinnya di sini ya, fgx ya dikurang fgy, itu teman-teman bisa tulis dia sebagai x kuadrat kurang y kuadrat, sama saja dengan apa namanya, x min y kalikan x plus y, x min y, x plus y. Dan sebenarnya teman-teman di sini kalau mau pakai kontradiksi bisa, andaikan dia continuous ragam gitu kan. Tapi ternyata teman-teman bisa ketemu kontradiksinya di situ. Oke, di sini kan apa namanya, x min y kali x plus y itu kan lebih kecil dari delta, biasanya sih delta lebih kecil dari 1. Ini bolehlah teman-teman bikinnya kayak gini. Habis itu apa namanya, x min y katakan, bolehlah, tadi ku lihat idenya Aldanda tuh dibikinnya delta per 2 kali x plus y, ini oke, lebih besar sama dengan 1. Oke, tadi ini idenya Aldanda tadi, seingatku, ku cek bentar ya tadi ngambilnya apa. Tapi aku memang kadang-kadang lebih suka tuh pakai kontradiksi sih. Aku ngerasa kontradiksi itu lebih mulus aja mainnya. Ntar kita punya Aldanda. Ini X-nya ini ya, 2 per delta. 2 per delta ditambah delta per 2. Ini 2 per delta. Ini sama dengan delta per 2 lebih kecil dari delta. Tapi, oke, ini sama saja dengan delta per 2. Kan X min-nya kan sama dengan delta per 2. X plus Y-nya itu, ini langsung aja aku bikin gini nggak apa-apa ya. 4 per delta ditambah delta per 2. Ntar ini kayak kita kecilkan saja ya. Kita kecilin aja. Nah ini nanti kita edit aja ya. Ntar, ini biar kita hemat ruang. Karena bisa pembahasan itu cuma 1 halaman. Oke, ini cukup ruang. Ini cukup ruangnya. Oke, ini di sini. Ini sama saja dengan, biasanya kalau aku nulis itu kesamaan itu dari ujung kiri sampai ujung kanan dulu. Habis itu baru ke bawah. Tapi teman-teman nggak masalah sih. Cuma katakan kalau mau lebih estetik memang, apa namanya, ini lebih besar sama dengan 1. Sehingga terbukti ini sama dengan epsilon 0 ya. Terbukti FG tidak kontinus ragam. Tidak kontinus. Kasus FG tidak selalu berlaku. Biasanya kalau aku bilang kayak gitu, kan pertanyaan kan apakah dia selalu berlaku? Jawabannya adalah tidak selalu berlaku. Tidak selalu berlaku. Tidak kontinus ragam. Ini aku akan kasih catatan. Dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan FG itu kontinus ragam. Kontinus ragam apabila F dan G itu terbatas pada A. Silakan dicoba ya. Terbatas pada A. Oke, ini aku kasih kreditnya lagi. Ini kredit, yang ini itu Aldanda. Oke.
Jawaban yang aku pakai tenang akan aku kasih kreditnya ya. Pendek-pendek aja jawabannya tuh. Cuma apa idenya yang lebih yang lebih penting itu adalah idenya. Bagaimana cara teman-teman dapat ide? Karena kalau udah dapat ya tadi ini nih cuma permasalahan yang apa permasalahan yang sederhana lah kalau udah mendapatkan jawabannya gimana. Oke, untuk nomor empat aku akan pinjam jawaban Aldanda juga karena tadi udah bagus. Dan nanti nomor 5 akan kuambil alih karena ini memang jawaban tidak ada yang sesuai dengan apa dengan jawabanku tadi ya. Oke, azan ya. Sambil azan teman-teman silakan tarik napas dulu, nggak apa-apa. Ini nomor 5. Oke, ini aku akan tadi aku akan ambil SS dari Bartel sambil Bartel di mana buku Bartel di mana buku Bartel Bartel tara tara tel 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 lalalala. Oke, kita akan lanjut ya. Mungkin aku akan bahas nomor 5 dulu, karena nomor 4 itu pendek. Setelah aku kasih idenya. Oke, pertama-tama, apa namanya? Hmm, eh, definisikan GH eh,
Oke, kalau aku lebih suka kayak gini. Perhatikan bahwa limit H menuju 0 dari FA plus H dikurang 2 FA ditambah FA min H per H kuadrat merupakan bentuk 0 per 0 ya. Untuk 0 per 0. Berdasarkan berdasarkan teorema apa namanya? Berdasarkan aturan L'Hopital sebenarnya kayak gini. Karena apa namanya? Karena f diferensiabel, kita mention dulu ya diferensiabel. Berdasarkan aturan L'Hopital, berdasarkan aturan apa ya? Aturan L'Hopital, berdasarkan aturan L'Hopital, ya L'Hospital lah, L'Hopital ya, itulah L'Hopital itu berlaku di sini. Teman-teman bisa berlaku apa namanya? Limit A plus H dikurang 2 FA ditambah FA min H per H kuadrat itu sama saja dengan limit H menuju 0. Ini tak turunin ya. F aksen A dikurang F aksen, sorry, A plus H ya. Ini kan A-nya konstan ya. Jadi FA yang itu tuh hilang. Dikurang F aksen A minus H per 2H. Apabila limit RHS ada ya. Maksudnya limit right hand side itu ada. Oke, kemudian perhatikan pula bahwa ini limit yang ada di sini itu apa namanya? Sama saja dengan limit dari ini F aksen A plus H tadi adding by zero ya. Ini berarti minus F aksen A ditambah F aksen A lagi dikurang F aksen A minus H ya per 2H. Sama saja dengan limit H menuju 0 F aksen A plus H dikurang F aksen A per 2H apa namanya? Ditambah limit H menuju 0 dari F aksen A. Sorry, ini kita bikin dikurang aja. Ada alasannya. F aksen A minus H. Plus aja deh. Memang lebih bagus. Plus aja. F aksen A dikurang F aksen A minus H. Kita belah di sini. Tapi di sini nggak apa-apa aku belah. Karena nanti aku akan buktikan kalau limitnya tuh ada. Ini sama saja dengan limit. Nah, ini substitusi variabel nggak apa-apa. F aksen A plus H dikurang F aksen A per 2H. Ini katakan ku substitusi jadi K ya. Ditambah limit K, ini apa namanya? Ini substitusi K sama dengan min H, ini aman. Substitusi ini aman. K menuju 0 dari apa namanya? F aksen A dikurang F aksen A plus K per min 2K. Sama dengan limit H menuju 0 F aksen A plus H dikurang F aksen A per 2H dikurang ditambah ya. Ini tambah karena minusnya aku pinjamin ke atas. Limit K menuju 0 dari F aksen A plus K dikurang F aksen A per 2K. Ini sama saja dengan apa namanya? F double aksen A per 2 ditambah F double aksen A per 2 sama dengan F double aksen. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa
Ini dapat disimpulkan bahwa mungkin aku akan tambah space sedikit ya di atas. Ini aku kecilin dikit. Ini tak naikin ya. Di sini ya udah dapat disimpulkan bahwa ini limit ini nah nanti dapat disimpulkan bahwa limit ini benar sama saja dengan F double aksen A terbukti. Nah, jadi tadi kesalahan teman-teman itu adalah ada yang pakai L'Hopital tapi tidak memperhatikan syaratnya dan bagaimana cara penggunaan L'Hopital. Tadi ada yang kesalahan lainnya itu adalah dengan nekat menggunakan bongkar limit dan tiba-tiba limit dua variabel itu tiba-tiba disamain. Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi harap hati-hati ya. Mungkin untuk soal ini ada yang mau ditambah karena ini soalnya cukup bagus untuk mengecek cara penulisan teman-teman ya. Ini simple, cuma untuk penulisannya tuh ini harus hati-hati banget. Oke, sisa 10 menit lagi ya, tapi cukup kok 10 menit buat nomor 4. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, pokoknya argumennya pendek-pendek semua kok. Tuh lihat, nomor 5 pendek, nomor 3 pendek, nomor 2 pendek. Bahkan ada 2 cara ya nomor 2. Nomor 1 juga relatif pendek lah hitungannya. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4, aku ada lihat jawaban Aldanda tadi sesuai dengan kemauan. Oke. Bentar ya. Jawaban Aldanda ada cukup. Oke, kalau tidak ada, kita langsung telah jawaban Aldanda aja ya. Sini kita kredit Aldanda ya. Oke. Di sini kita definisikan fungsi f itu dari 0 sampai 1 boleh, dengan fx sama dengan tadi untuk setiap 0 sampai 1. Misalkan f itu fungsi terdiferensial pada 01 boleh. F aksen x sama dengan ini mungkin aku akan sedikit ralat ya bagaimana cara, jangan pakai diperoleh. Itu ini kita permak ya jawabannya. Ya tadi aku kasih plus skor sih, mungkin sekarang ada pengurangan karena aku ada ketemu sedikit kekurangan. Tapi nggak masalah. Ya, tapi ide besarnya itu masih benar ide besarnya. Cuma apa namanya? Uh, untuk penulisannya ini harap hati-hati. Ya, ini harap hati-hati karena jangan serta-merta langsung bilang diperoleh gitu. Karena biasanya di sini tuh alur kita lebih baik, lebih aman itu adalah dengan alur tebak fungsi. Ya, idenya kan teman-teman udah tahu ya. Aku akan tulis saja idenya. Idenya itu sebentar. Ini ide itu cari primitifnya. Cari primitifnya dengan kata lain integralkan. Oke? Didefinisikan fungsi f dari 0, 1 sampai real dengan definisi fx itu sama saja dengan integralkan ya. Ini teman-teman nggak apa-apa langsung tulis kayak gini. 0/1, A0/1 x ditambah A1/2 x kuadrat ditambah A2/3 x pangkat 3 untuk setiap x anggota 01 yang diferensiabel karena merupakan polinom ya. Ini kalau mau cepat karena merupakan polinom
Ntar ini aku lupa tulis ya. Diferensiabel pada 01 dengan f aksen x itu sama dengan fx untuk setiap x di dalam 01. Ini aku cuma nambahkan detail aja ya. Karena kan ini jawabannya pendek kan, dan kalau mau full score tuh harus hati-hati misalnya. Oke, yang diferensiabel pada 01 karena merupakan polinom dengan f aksen x itu sama dengan fx untuk setiap x dalam 01. Oke, ini udah benar, ini udah benar. Ya, sekarang kita cek penulisannya Aldanda lagi. Diperhatikan bahwa F0 itu sama dengan 0 dan F1 sama dengan A0 tambah 1 per 2 tambah A2 per 3 sama dengan 0. Karena F0 sama dengan F1 sama dengan 0 dan F apa namanya? eh ini aneh ya, aku lupa bilang. Ini F continue, ini F continue pada 01 karena F itu polinom ya. Nah, kalau teman-teman apa ya pengen jelaskan suatu fungsi itu continue atau dia punya apa differentiable gitu, aku sarankan teman-teman untuk apa namanya untuk mention alasannya. Ini kan karena dia f-nya polinom ya. Ini karena f0, f1 dan f ini serta ya, aku tambahin lagi serta f continue pada 01 ya. Jangan sampai ada hipotesa yang ketinggalan. Karena kalau hipotesa f continue di ujung kiri, di ujung kanan, di ujung kiri atau di ujung kanan itu salah, itu bisa bikin akibat yang cukup fatal. Nanti akan ku cek, aku seingatku aku ada paper. Kayak aku ada waktu itu bikin paper. Ntar ya. Nanti aku kasih sambil jalan. Oke, serta F continue pada 01, terdapat C, AB, sehingga F aksen C sama dengan FC sama dengan 0. Ini juga, ini bahaya nih, ini bahaya. Ini F-nya 01 ya. Oke, buat Aldanda berarti notesku adalah pay attention to details ya. Karena ini sebenarnya jawabannya udah bagus banget, dan ini memang idenya. Cuma, ternyata dia nggak jadi full score karena banyak detail yang terlewatkan. Mungkin dari penilaianku ini karena ada hipotesa yang ketinggalan, mungkin nilaiku 15. Karena cukup banyak yang detail yang ketinggalan. Jadi harap hati-hati ya. Oke, aku akan cek bentar ya. Oke, nah mungkin aku akan kasih notes. Mengapa untuk roll kriteria F differentiable pada apa? A, B dan F continue pada A, B itu harus ada. Oke, aku akan jelaskan secara singkat, secara verbal aja ya, untuk alasan bagusnya. Itu karena F continue pada AB itu untuk menjamin maksimumnya. Apa? Untuk menjamin maksimum. Ada maksimum atau minimum. Pokoknya ada nilai ekstrim. Enggak, maksimum ada, minimum ada. Pokoknya nilai ekstrim itu ada. Kalau dia maksimum atau dia minimum, oke, kalau dia maksimum atau dia minimum, berarti pada titik maksimum atau minimum itu titik ekstrim, F aksennya 0. Jadi singkatnya itu alasannya. Tapi kalau buat counter example-nya ya, jadi apa namanya app continue pada ujung kiri ujung kanan tuh juga harus ikut. Karena kalau dia nggak ikut, nanti bisa jadi maksimum minimumnya tuh nggak ada. Ntar ya, aku sedang mencari papernya. Paper, PMM, UTS, draft lemnas, artikel, oh di caption, bukan deh. Sebentar ya, tunggu sejenak, habis itu kita udah. Oke, final Kamindo. Ini ada dari majalah Kamindo. Mungkin kalau ada Hasbi sini, Hasbi agak ingat di mana waktu itu yang waktu paper aku yang satu-satu yang nge-counter waktu itu. Sebentar ya. La 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 la.
Ini teman-teman silahkan cek di sini ya. Nih, ntar. Oke, sebentar. Kok malah ada di bawah? Ini teman-teman silahkan cek ya. Bacanya agak, tulisannya agak kecil, tapi ya cukup aja lah. Oke, ini tak bikin di sini. Oke, ini anu ya, aku kutip dari paper yang sempat tak buat dulu sama Rajen. Oke, ini ya. Ya ini teorema-teorema itu maksudnya apa? Ini ini maksimum minimum. Maksudnya teorema ini tuh ini maksimum minimum, ini min max, ini apa namanya? Ini raw. Oke, berdasarkan ini lalalala, ini trigon. Ini maksudnya trigon. 2.21 itu trigon, memiliki contoh penyangkal karena tidak ada teorema 3.1 tuh teorema 3.1 tuh pertanyaan ini. Pertanyaan itu Hussein juga merupakan contoh penyangkal untuk teorema ini. Kalau ini buat roll ya, ini buat roll. Ini kalau yang ini tuh buat TNR, buat teorema nilai rata-rata. Oke, ini bacanya ke sini ya. Oke, ini urutannya 1, ini 2. Ordernya ke kiri ke kanan. Silakan dibaca ya. Jadi ini juga kenapa teman-teman harus cukup apa? Harus cukup teliti dengan tadi kembali lagi detail pada teorema, dan teman-teman kalau katakan skripsian tuh memang kita harus juga bikin apa kan berusaha untuk membuat apa namanya? Ya, membuat sedikit generalisasi lah, kali-kali dapat hal yang cukup berharga. Tapi ternyata di sini generalisasi tidak dapat dilakukan. Generalisasi tidak dapat dilakukan. Udah deh. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini sudah, berarti ini untuk simulasi sudah terbahas semua ya. Dan ini juga sudah jam 6. Sudah waktunya untuk tutorial berakhir. Teman-teman juga harus persiapan untuk apa namanya? Untuk UAS Alin. Oke. Sepertinya mungkin dari aku ini saja. Nanti teman-teman silakan telah lagi, akan ku-upload sekarang ya. Maksudnya untuk catatan ku-upload sekarang, dan untuk apa namanya record juga akan ku-upload sekarang. Soal sudah ada ku-upload di Google Drive. Jadi oke, teman-teman, good luck untuk apa namanya? Untuk ujian besok. Semoga teman-teman dari apa? Review ujian review simulasi ini, teman-teman yang mengerjakan maupun tidak mengerjakan bisa melihat bagaimana cara kita tuh menyajikan jawaban. Karena tadi kekurangan teman-teman tuh mayoritas di penyajiannya bagaimana, dan mungkin tidak memperhatikan aja apa yang diperlukan dan tidak memperhatikan CO yang diujikan itu apa. Karena memperhatikan CO itu sangat bagus. Dengan teman-teman memperhatikan CO, itu soal-soal tiba-tiba, oh iya ya, kan bisa diginikan saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya sama-sama. Oke, sama-sama semua. Terima kasih banyak juga untuk satu semesternya. Aku tidak tahu siapa tutor PA2 kalian, tapi mungkin sepertinya bukan aku tutor PA2-nya. Karena mungkin aku agak lelah sudah. Jadi ya untuk semester depan, good luck untuk PA2. Dan tips dari aku, jangan lupakan materi PA1. Karena kalian yang melupakan materi PA1 akan merugi di PA2. Oke, itu saja ya dari aku. Terima kasih banyak, tapi PA2 nggak terlalu susah kok. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam dan good luck untuk ujiannya. Jangan lupa untuk sholat maghrib ya habis ini bagi yang muslim. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana end record, end record, end record.